Kesehatan merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan daerah. Tak heran jika persoalan ini menjadi perhatian pemerintah, baik aras lokal, nasional, hingga internasional. Aspek kesehatan juga merupakan bagian penting dari pembangunan nasional secara menyeluruh. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Tengah, terletak di tengah antara kota kabupaten di eks-Karisidenan Surakarta. Kota dengan luas wilayah sebesar 44,4 km persegi ini memiliki jumlah penduduk sebesar 500.170 jiwa. Akibatnya, kota Surakarta merupakan kota terpadat di Jawa Tengah. Dari aspek ekonomi, persentase terbesar penduduk Surakarta bermata pencaharian sebagai buruh, yaitu buruh industri dan buruh bangunan. Kota Surakarta memiliki potensi sarana pelayanan kesehatan yang cukup banyak dan beragam, yaitu 10 rumah sakit umum, 2 rumah sakit jiwa, 1 rumah sakit mata dan 1 balai besar kesehatan paru masyarakat, 17 puskesmas induk yang terdiri dari 4 puskesmas dengan perawatan dan 13 puskesmas rawat jalan, dan 26 puskesmas pembantu, 602 posyandu dan 344 posken lansia, 62 klinik pratama, 6 klinik utama, 162 apotek, 361 dokter praktek swasta, 86 bidan praktek mandiri, dan 22 institusi pendidikan kesehatan. Terkait dengan persoalan kesehatan, pemerintah Kota Surakarta memiliki Dinas Kesehatan sebagai upaya perwujudan pembangunan kesehatan di kota yang dikenal dengan sebutan Solo ini. Dinas Kesehatan terletak di Komplek Balai Kota Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Surakarta, telepon 0271 632 202. Dinas Kesehatan merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah SKPD yang ada di pemerintah Kota Surakarta yang mempunyai tugas menjalankan pembangunan di bidang kesehatan di wilayah Kota Surakarta. Di dalam menjalankan tugas ini, tidak lepas dari visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, terutama misi yang kelima. Dan dari misi tersebut kita jabarkan di dalam visi Dinas Kesehatan, yaitu terwujudnya masyarakat Surakarta yang sehat, mandiri, dan berbudaya. Di dalam menjalankan tugas, Dinas Kesehatan itu mempunyai 4 bidang yang bertanggung jawab secara teknis keprograman dan 1 sekretariat. Dan secara teknis pelaksanaan pelayanan, ini kita membentuk 20 UPT. Di antaranya 17 UPT puskesmas, 4 diantaranya adalah rawat inap yang kita sebar di ujung-ujung kota dengan harapan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian 3 UPT yang lain adalah UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, kemudian UPT Instalasi Farmasi, dan UPT PKMS, Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta. Diharapkan dengan elemen-elemen yang ada, Dinas Kesehatan lebih optimal di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Surakarta memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala dinas yang membawai sekretariat, bidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, bidang upaya kesehatan, serta bidang bina kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan Kota Surakarta bersama dengan 17 UPTD Puskesmas, 1 UPTD Instalasi Farmasi, 1 UPTD Laboratorium Kesehatan, 1 UPTD PKMS, dan 26 Puskesmas Pembantu. Dinas Kesehatan sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap permasalahan kesehatan di Kota Surakarta memiliki visi, yaitu terwujudnya masyarakat Surakarta yang sehat, mandiri, dan berbudaya.
Adapun misi yang diemban adalah mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang paripurna, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, meningkatkan sistem kewaspadaan dini penanggulangan penyakit, memantapkan manajemen kesehatan yang efektif, efisien, dan akuntabel, meningkatkan upaya promotif dan preventif untuk mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat serta kemandirian masyarakat, serta menggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan. Dalam merealisasikan visi dan misi organisasi, Dinas Kesehatan senantiasa menjalankan tata nilai yang menjadi landasan kerja, yaitu jujur, disiplin, komitmen, teamwork, dan profesional. Selain tata nilai, sumber daya yang menopang kinerja Dinas Kesehatan adalah sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana, dan sumber daya penganggaran. Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kesehatan sebagai berikut: dokter umum 46 orang, dokter gigi 27 orang, perawat 132 orang, bidan 101 orang, apoteker 7 orang, asisten apoteker 54 orang, tenaga gizi 21 orang, tenaga kesehatan masyarakat 22 orang, tenaga sanitasi 16 orang, dan analis laboratorium 19 orang. Dengan melihat gambaran umum Kota Surakarta, maka ditemukan beberapa permasalahan kesehatan pokok di Kota Surakarta, yaitu belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di masyarakat, seperti masih tingginya perilaku merokok, masih kurangnya masyarakat yang bergaya hidup sehat, dan belum optimalnya kondisi kesehatan lingkungan. Permasalahan kesehatan di Surakarta lainnya adalah belum optimalnya derajat kesehatan ibu dan anak, masih adanya kematian ibu, bayi, dan balita, masih ditemukannya balita dengan status gizi kurang, meskipun sudah tidak ditemukan lagi adanya balita gizi buruk, serta perlunya peningkatan cakupan ASI eksklusif. Permasalahan berikutnya adalah masih berkembangnya penyakit menular di samping mulai meningkatnya penyakit-penyakit degeneratif yang diakibatkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Terlebih lagi, belum semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan, terutama masyarakat miskin dan rawan miskin yang belum tercakup dalam program Jamkesmas. Dan belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas. Menghadapi berbagai permasalahan kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan menerapkan berbagai strategi dan program pengembangan sebagai berikut. Pertama, program peningkatan kesehatan ibu dan anak. Derajat kesehatan ibu dan anak di Kota Surakarta ditinjau dari indikator angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita sudah cukup baik. Jika dibandingkan dengan angka nasional maupun angka Jawa Tengah, AKI, AKB, dan AKBA Kota Surakarta cukup rendah. Namun demikian, permasalahan kesehatan ibu dan anak tetap perlu mendapatkan perhatian serius. Berbagai program telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta, antara lain Puskesmas Ponet atau pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar. Pelayanan Ponet dilaksanakan di Puskesmas Pajang, Gajahan, Sibela, dan Banyuanyar. Pelayanan dokter spesialis obsgin dan spesialis anak di Puskesmas Ponet. Kelas hamil yang dilaksanakan di semua puskesmas. Kelompok pendukung ibu atau KP Ibu yang dilaksanakan di semua puskesmas dan diakhiri dengan wisuda ibu hamil yang dilaksanakan di tingkat kota. Inisiasi menyusui dini di sarana pelayanan kesehatan yang melayani persalinan serta penyediaan ruang laktasi di tempat-tempat umum. Program yang kedua adalah program pemberantasan penyakit. Program ini terdiri dari klinik IMS dan VCT yang dilaksanakan di Puskesmas Sangkrah dan Manahan.
klinik PTRM atau pelayanan terapi rumatan metadon yang dilaksanakan di Puskesmas Manahan. Kemitraan dengan institusi pendidikan kesehatan. Program ini dijalankan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dengan membagi daerah binaan bagi tiap institusi pendidikan kesehatan yang ada di Kota Surakarta. Porselinasi bak mandi dan bantuan genteng kaca, serta kegiatan Posbindu atau Pos Pembinaan Terpadu. Program yang ketiga adalah program peningkatan mutu pelayanan Puskesmas. Program ini terdiri dari peningkatan mutu pelayanan dengan standarisasi ISO 9001 versi 2008. Dari 17 puskesmas yang ada, 13 puskesmas sudah tersertifikasi ISO 9001 versi 2008. Sistem pencatatan simpus dan pelaporan dengan sistem aplikasi. Sistem ini dilaksanakan oleh seluruh puskesmas. Puskesmas ramah anak dalam rangka mendukung Kota Surakarta sebagai kota layak anak dilaksanakan di Puskesmas Pajang, Kratonan, Sangkrah, Ngoresan, dan Manahan. Program yang keempat adalah Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta atau PKMS. PKMS merupakan suatu program pemeliharaan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan kepada masyarakat Kota Surakarta yang berwujud bantuan pengobatan. PKMS memberikan pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Sasaran kegiatan ini adalah semua masyarakat Surakarta yang dibuktikan dengan KTP dan KK yang belum termasuk dalam program Askes PNS, Jamkesmas, Asabri, Jamsostek, atau asuransi kesehatan lainnya, serta bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Surakarta minimal 3 tahun. Syarat pelayanan PKMS di rumah sakit adalah pasien datang ke rumah sakit dengan membawa 1. Surat rujukan dari puskesmas. 2. Kartu PKMS yang masih berlaku. 3. Fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku. 4. Fotokopi KTP yang masih berlaku atau surat keterangan lahir atau akte kelahiran bagi yang belum wajib KTP. 5. Fotokopi riwayat pemeriksaan kehamilan atau bagi pasien bersalin. Semua persyaratan diserahkan ke rumah sakit sejak awal pendaftaran. Jenis kepesertaan PKMS adalah PKMS Silver dan PKMS Gold. Pelayanan PKMS meliputi rawat jalan, persalinan normal, dan rawat inap. Semua pelayanan ini diberikan di puskesmas dan RSUD serta rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Surakarta. Program berikutnya adalah Program Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS. Program ini terdiri dari kegiatan Jumat Sehat atau JUSE. Kegiatan ini dilaksanakan tiap 2 minggu sekali dengan lokasi di wilayah kelurahan secara bergiliran. Klinik berhenti merokok. Klinik ini melayani konsultasi bagi perokok atau keluarga perokok yang ingin menghentikan kebiasaan merokok. Klinik berhenti merokok dilaksanakan di Puskesmas Penumping, Kratonan, Purwodiningrat,an, dan Nusuan. Penyediaan smoking area dan kader anti asap rokok di semua kelurahan. Bersama Dinas Kesehatan Surakarta, mari kita wujudkan masyarakat Surakarta yang sehat, mandiri, dan berbudaya.